Yen Jepang, mata uang yang sering kita dengar tapi jarang benar-benar kita pahami. Kenapa ia dianggap stabil? Kenapa banyak perusahaan menjadikannya sebagai cadangan mereka? Dan apa kekuatan tersembunyi yang membuat yen begitu istimewa? Mari kita bahas. Ya, selamat pagi, selamat datang di Giant Economy. Gaya hidup ringan, belajar ekonomi dan tren masa depan. Bersama saya, Kirung Alexander sebagai host kamu hari ini. Kalau kamu baru di sini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk mencet tombol subscribe di bawah. Do support kami, terus bikin konten-konten yang valuable buat bikin kamu update terus setiap hari. Thank you. Yes, topik kita kali ini adalah kekuatan tersembunyi yen Jepang. Hari ini secara khusus kita akan membahas yen Jepang, sejarah singkatnya, alasan stabilitasnya, dan kekuatan tersembunyi yang jarang dibicarakan. Episode ini dijamin akan memberi inspirasi sekaligus pelajaran berharga tentang bagaimana sebuah mata uang bisa menjadi simbol kekuatan ekonomi. Yen pertama kali diperkenalkan pada tahun 1871 sebagai bagian dari modernisasi di Jepang. Sejak saat itu, yen berkembang menjadi salah satu mata uang yang paling penting di dunia. Kenapa? Karena Jepang adalah ekonomi besar dengan industri yang kuat, ekspor yang masif, dan reputasi yang stabil. Yen sering dianggap sebagai safe haven currency, mata uang yang dicari investor saat dunia sedang bergejolak. Nah, faktor-faktor yang membuat yen stabil dan disukai adalah yang pertama, ekonomi Jepang yang kuat. Jepang adalah salah satu eksportir terbesar di dunia, terutama di bidang otomotif dan juga teknologi. Yang kedua, cadangan devisa mereka besar. Jepang mempunyai cadangan devisa yang sangat besar, memberi kepercayaan kepada stabilitas yen. Yang ketiga, safe haven currency. Saat krisis global, investor sering kali beralih ke yen karena dianggap aman daripada mata uang lainnya. Yang keempat, kebijakan moneter dari Bank of Japan. Bank sentral Jepang satu ini dikenal begitu hati-hati, dengan kecenderungan besar untuk selalu menjaga stabilitas jangka panjang mereka. Nah, kekuatan tersembunyi dari yen yang jarang dibahas adalah yang pertama, carry trade. Investor global sering meminjam yen dengan bunga yang rendah, lalu menginvestasikannya di aset lain dengan imbal hasil yang lebih tinggi. Ini membuat yen punya peran besar di pasar keuangan internasional. Yang kedua, pengaruh besar dari budaya disiplin Jepang. Stabilitas yen mencerminkan budaya ekonomi Jepang yang fokus pada efisiensi, tabungan, dan kehati-hatian. Yang ketiga, cadangan perusahaan global. Banyak perusahaan besar menyimpan yen sebagai cadangan mereka karena mereka menganggap bahwa ini adalah mata uang yang aman dan liquid. Tapi mari kita kritisi sebentar. Apakah yen benar-benar sekuat yang kita bayangkan? Atau stabilitasnya hanya ilusi karena kebijakan dari Bank of Japan mereka? Bunga rendah yang bertahan lama membuat yen jadi alat carry trade. Tapi apakah ini sehat untuk jangka panjang? Dan bagaimana dengan tantangan demografi Jepang? Populasi menua mereka, tenaga kerja yang berkurang. Dari sini apakah yen bisa tetap kuat menghadapi tekanan ekonomi dari domestik? Pertanyaan lainnya, apakah perusahaan global menyimpan yen karena benar-benar percaya pada kekuatannya? Atau sebenarnya hanya karena yen sudah jadi kebiasaan saja dalam sistem keuangan internasional? Kita tarik lebih jauh, apakah sebenarnya kita sebagai individu bisa belajar sesuatu dari yen? Apakah disiplin, kehati-hatian, dan fokus pada jangka panjang bisa diterapkan dalam cara kita mengelola keuangan pribadi? Semua pertanyaan ini layak untuk ditanyakan karena yen bukan hanya sekedar mata uang. Yen sendiri adalah simbol bagaimana stabilitas, kedisiplinan, dan reputasi bisa menciptakan kekuatan yang bertahan selama puluhan tahun. So, dari episode kita pagi hari ini, sebenarnya apa yang bisa kita pelajari bersama? Yang pertama, yen Jepang adalah salah satu mata uang yang paling stabil di dunia. Yang kedua, faktor stabilitas ekonomi yang kuat, cadangan devisa besar, dan safe haven status mereka, serta kebijakan moneter yang hati-hati membuat yen banyak sekali diminati.
Kekuatan tersembunyi dari yen yaitu untuk carry trade, budaya disiplin mereka, serta unit cadangan perusahaan global. Pelajaran untuk kita bahwa kedisiplinan, kehati-hatian, dan fokus jangka panjang adalah kunci dalam mengelola keuangan pribadi kita. Kesimpulannya adalah yen Jepang, sebuah contoh nyata bagaimana sebuah mata uang bisa menjadi simbol kekuatan ekonomi, budaya, dan reputasi sebuah bangsa. Dari sejarah panjangnya hingga perannya sebagai safe haven, yen menunjukkan bahwa stabilitas bukan hanya datang dari kebetulan, tapi dari disiplin dan strategi jangka panjang. Kekuatan tersembunyi dari yen, carry trade, cadangan devisa, dan kepercayaan global membuktikan bahwa mata uang bisa punya pengaruh yang jauh lebih besar daripada sekelap alat transaksi. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah bahwa dalam mengelola keuangan pribadi, kita perlu meniru filosofi dari yen, yaitu disiplin, fokus pada jangka panjang, dan kehati-hatian menghadapi resiko. Perlu digarisbawahi, dengan mindset seperti ini, kita bisa membangun masa depan finansial yang lebih kokoh, lebih stabil, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan global yang terus berubah. Dan yes, untuk kamu yang ingin memperdalam wawasan finansial kamu, jangan lewatkan ebook terbaru dari Jain Hara Digital Product Publishing. Apa dolar yang kita kenal akan mati? Ebook ini membahas tentang masa depan uang global dan bagaimana kita bisa bersiap menghadapi perubahan besar terhadap industri keuangan dan Web3 di depan. Segera dapatkan dengan harga Rp44.000 hari ini khusus buat pendengar Jain Economic. Kamu bisa check out dengan klik link.id/jainahara atau dengan yang lebih mudah kamu bisa klik link yang ada di bio channel kita. Dapatkan hari ini juga karena ini bisa jadi bekal penting untuk perjalanan finansial kamu. Well, Micro Podcast Jain Economic akan selalu hadir setiap hari Sabtu pukul 7 WIB. Jadi jangan sampai kelewatan. Support terus channel Jain Hara Digital Product Publishing biar kita bisa terus grow bareng menuju masa depan yang gemilang. Terima kasih sudah mendengarkan Jain Economic. Gaya hidup ringan, belajar ekonomi dan tren masa depan. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share untuk terus support Jain Hara. Terus memberikan value lebih buat kamu lewat produk dan konten yang kami sajikan. Follow media sosial kami di @jainahara, ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan X. Follow juga Instagram dari host kamu hari ini. Silahkan follow @kirungalexander. Alright, akhir kata, perubahan itu pasti, jadi jangan pernah berhenti untuk upgrade diri kamu setiap hari. Itu aja untuk episode kali ini. Like kalau kamu ngerasa episode kali ini bermanfaat buat kamu. Mari kita bertemu lagi di episode minggu depan. I guess I'll see you around. Have a good weekend. Dime, taca, yo no taca, taca.